Shalom saudaraku semua, selamat berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Pada kesempatan ini, doa dan harapan saya untuk saudara semua dalam kondisi yang tetap bersukacita dan terus semangat, rindu untuk mencari hadirat Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Tuhan, Allah Bapa kami yang penuh kasih dan penuh sayang, sungguh kami bersyukur atas kasih karunia-Mu yang tidak terbatas. Pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami tahu bahwa iblis terus berusaha menipu dan menjauhkan kami dari hadirat Engkau. Lindungilah kami dari segala tipu daya dan jebakan iblis. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dapat melihat kebenaran-Mu dengan jelas. Pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu, supaya kami tetap teguh dalam iman, berjalan dalam terang-Mu, dan memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, kita hidup di zaman yang penuh dengan gejolak, di mana arus informasi begitu deras mengalir dan berbagai ideologi saling bersahut-sahutan. Di tengah semua ini, kita sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga untuk berjuang dengan gigih dalam iman kita. Ada musuh yang tidak terlihat, namun musuh itu sungguh nyata, yaitu iblis yang terus berdaya upaya menjerat kita. Iblis adalah penipu yang ulung, yang menggunakan berbagai macam taktik, mulai dari godaan yang halus hingga serangan yang terang-terangan, untuk menjauhkan kita dari kebenaran Yesus Kristus. Iblis tahu betul bahwa penyesatan yang paling efektif bukanlah dengan kejahatan yang jelas, melainkan melalui kebenaran yang diputar balikkan sedemikian rupa. Di akhir zaman ini, iblis bekerja lebih keras lagi, menaburkan berbagai macam benih keraguan, benih-benih ketakutan dan perpecahan di dalam gereja dan juga di hati setiap orang percaya. Oleh karena itu, kita harus ekstra hati-hati dan selalu waspada dalam menjalani hidup ini. Mengenali tipu daya iblis bukanlah tentang hidup dalam ketakutan, melainkan tentang berdiri dengan teguh dalam kuasa Kristus yang sudah mengalahkan si iblis. Mari kita selidiki bersama bagaimana kita bisa membentengi diri dari segala penyesatan ini dan tetap berakar dengan kuat dalam iman dan juga dalam janji-janji Allah. Mari kita membuka hati dan pikiran kita untuk menerima pesan-pesan penghiburan dan pesan-pesan yang menguatkan yang berasal dari Tuhan. Semoga renungan ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita baca 2 Tesalonika pasal 2 ayat 3. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Saudaraku, ayat ini merupakan peringatan yang keras bagi umat percaya agar tidak mudah terpengaruh oleh ajaran-ajaran palsu atau oleh peristiwa-peristiwa yang seolah-olah menandai adanya kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali,
akan ada peningkatan kemurtatan dan juga munculnya tokoh-tokoh yang sangat menentang Allah dan juga menentang kebenaran-kebenaran Tuhan. Tokoh ini seringkali disebut antikristus. Ayat ini juga menunjukkan bahwa ada tanda-tanda yang akan terjadi sebelum hari Tuhan tiba. Salah satunya adalah kemunculan manusia durhaka yang akan menipu banyak orang percaya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, selama berada di dunia ini, perjalanan hidup kekristenan kita tidak akan selalu berjalan dengan mulus, berjalan dengan baik-baik saja. Sebab ada banyak sekali tantangan, ada banyak sekali rintangan yang selalu menghadang langkah kita. Faktor-faktor inilah yang membuat banyak orang Kristen tidak lagi fokus pada tujuan hidupnya. Mata mereka tidak lagi terarah kepada suatu sasaran yang tepat, melainkan mulai menyimpang dari arah yang sesungguhnya yang Tuhan tetapkan. Ada pula yang tersesat arus dunia yang sangat menyesatkan. Akhir-akhir ini kita sering mendengar kabar atau berita yang aneh-aneh tentang berbagai penyesatan yang menyerang iman kekristenan. Ada gereja-gereja atau persekutuan doa yang tidak lagi memberitakan Injil Kristus secara murni. Tetapi Injil sudah diselewengkan dan terkontaminasi dengan logika manusia. Hidup di zaman sekarang ini menuntut kita untuk memiliki iman yang teguh dan berakar dengan kuat pada kebenaran firman Tuhan. Kita harus waspada terhadap ajaran-ajaran yang bertentangan dengan kebenaran Alkitab dan tidak mudah terombang-ambing oleh arus pemikiran dunia. Untuk dapat membedakan kebenaran dari kesesatan, kita perlu rajin mempelajari, membaca, merenungkan Alkitab, dan memahami ajaran-ajaran dasar tentang kekristenan. Dengan demikian, kita akan memiliki suatu dasar yang kuat untuk dapat menolak ajaran-ajaran yang menyesatkan. Sesungguhnya, doa adalah senjata yang ampuh untuk dapat menghadapi serangan rohani. Kita perlu berdoa, memohon hikmat dan juga pengertian dari Roh Kudus agar dapat membedakan antara roh kebenaran dan roh penyesatan. Juga jemaat adalah tempat di mana kita dapat saling menguatkan iman kita dan bertumbuh bersama-sama dalam persekutuan yang indah di dalam kebenaran Kristus. Saudaraku, di tengah meningkatnya kemurtatan orang-orang dunia, kita ini dipanggil untuk menjadi saksi Kristus dan memberitakan Injil kepada orang lain. Dengan demikian, kita ikut berperan dalam mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Waspadalah saudaraku, sebelum menerima suatu informasi, kita perlu memeriksa kebenaran dengan sumber-sumber yang terpercaya seperti Alkitab dan ajaran dari pemimpin rohani yang kita pandang setia dalam kebenaran Tuhan. Berhati-hatilah dengan media sosial di zaman sekarang ini, karena melalui media sosial seringkali menjadi sarana untuk penyebaran berita bohong dan juga ajaran yang menyesatkan. Kita perlu bijak dalam menggunakan media sosial dan tidak mudah percaya pada semua informasi yang kita terima. Teruslah berusaha untuk menjaga hubungan dengan Tuhan, karena dengan menjaga hubungan yang intim dengan Tuhan melalui doa,
melalui pembacaan dan perenungan Alkitab, kita ini akan semakin dikuatkan dalam menghadapi segala tantangan dan juga godaan. Dengan menunjukkan kasih kepada sesama kita, kita menjadi saksi hidup bagi Kristus dan menarik banyak orang untuk bisa datang dalam hadirat Tuhan. Saudaraku, sebenarnya kita tidak perlu terkejut akan segala ajaran sesat yang berkembang di dunia ini. Karena Alkitab sudah menyatakan jauh sebelum bahwa penyesatan, bahwa kedurhakaan dan berbagai macam penyimpangan akan banyak terjadi sebelum hari kedatangan Tuhan tiba. Bahkan hal itu tidak lagi dilakukan secara sembunyi-sembunyi, melainkan secara terang-terangan. Mengapa hal ini Tuhan izinkan terjadi? Tujuannya adalah untuk menguji iman, menguji kesungguhan orang percaya dalam mengiring atas kebenaran Tuhan. Mari kita baca Matius pasal 3 ayat 12. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Saudaraku, ayat ini menggambarkan suatu penghakiman terakhir yang akan dilakukan oleh Yesus Kristus. Bayangkan sebuah ladang gandum yang siap untuk dituai. Petani akan menggunakan alat penampi untuk memisahkan gandum yang baik dari sekam yang tidak baik. Demikian pula, Yesus akan memisahkan orang percaya sejati, digambarkan sebagai gandum, dari orang yang tidak percaya, digambarkan sebagai jerami. Ada beberapa poin penting dalam ayat ini. Yang pertama, alat penampi sudah di tangannya. Alat penampi merupakan simbol penghakiman Allah. Melalui alat inilah gandum dan jerami akan dipisahkan. Yang kedua, ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Gandum mewakili orang-orang percaya yang sejati, yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan hidup dalam kebenaran Tuhan sampai akhirnya. Mereka itu akan dikumpulkan ke dalam lumbung, yaitu kerajaan surga. Yang ketiga, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Jerami mewakili orang-orang yang tidak percaya atau yang hanya mengaku percaya tetapi tidak menghasilkan buah kehidupan yang baik sesuai dengan pertobatannya. Mereka itu akan dibakar dalam api yang tidak terpadamkan, yaitu neraka. Saudaraku yang diberkati Tuhan, sekarang ini bukan waktunya lagi bagi orang Kristen hidup dengan sembrono, hidup dengan bersantai-santai. Mari kita tingkatkan kualitas iman kita. Jangan sampai kita terjebak dalam suatu rutinitas ibadah dan pelayanan, melainkan usahakanlah kita benar-benar menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Sebab bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Salah satu faktor orang Kristen mudah sekali disesatkan dan diombang-ambingkan adalah karena mereka tidak tergembala dengan baik dan tidak tertanam dengan kuat di dalam gereja lokal.
yang dikarenakan mereka suka sekali berpindah-pindah gereja dan tidak memiliki suatu komitmen yang sungguh-sungguh pada jalan kebenaran Tuhan. Kita semua dipanggil untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Apapun kondisi kita sekarang ini, janganlah iman kita menjadi goyah oleh goncangan apapun. Marilah kita memanfaatkan waktu kita, waktu yang ada untuk bertobat dan memperbarui hidup kita. Dengan memahami kebenaran firman Tuhan dalam renungan ini dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dapat bersiap-siap menghadapi hari kedatangan Yesus yang kedua kali. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Bapa yang baik, dalam masa yang penuh gejolak ini, kami datang kepadamu dengan segala kerendahan hati kami. Kami sadar bahwa dunia semakin jauh dari Engkau dan tantangan akan semakin berat. Kuatkanlah iman kami, agar kami tetap berpegang dengan teguh pada kebenaran firman-Mu. Berikanlah kami kekuatan untuk menghadapi segala cobaan dan juga godaan yang datang. Tolonglah kami agar selalu mengingat janji-Mu dan tidak pernah menyerah. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus yang akan menolong kami untuk kami sungguh-sungguh mau mendengar kehendak-Mu dan juga rancangan-Mu yang baik terjadi dalam hidup kami. Tuhan, berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas dan aktivitas kami, dalam studi dan pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam usaha kami, dan dalam segala hal. Tuhan akan berkati dan kami memiliki hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Dan hidup kami dapat menjadi berkat juga bagi sesama kami. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada, yang saat ini sedang menderita sakit atau sedang mengalami pergumulan dalam hidupnya. Kami mohon jamahan-Mu agar kuasa penyembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus boleh terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang sakit. Jamahan dan lawatan Engkau juga terjadi pada saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam pergumulan. Engkau bukakan jalan keluar bagi mereka agar hidup mereka boleh menikmati berkat-berkat kemurahan-Mu. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan, dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama Engkau Allah yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus,
menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu untuk dapat hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.